Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini Rodearni Sinaga. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan marketing public relation dari masker Sensi. Yang pertama kita akan menganalisis SWOT produk masker Sensi. Strength atau kekuatan. Masker Sensi merupakan masker medis pertama dari Indonesia. Masker ini sudah banyak dan lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga sudah melekat di hati dan menjadi pilihan utama. Bahan yang digunakan dari produk masker ini merupakan pilihan yang terbaik dan juga menawarkan desain yang unik bagi para penggunanya. Weakness atau kelemahan. Masker ini merupakan masker disposable atau masker sekali pakai. Di masa pandemi, masker ini sangat sulit ditemukan dan juga harga penjualannya terus meningkat dikarenakan adanya oknum yang menjual harga di atas harga pasaran. Banyak jenis dan juga merek masker yang sangat mirip dengan masker Sensi. Tali yang digunakan pada masker membuat kurang nyaman untuk digunakan pada bagian telinga. Opportunities atau kelebihan. Masker ini sudah banyak digunakan dari sebelum adanya pandemi COVID-19 sehingga adanya peningkatan selama terjadinya pandemi ini. Sudah mengeluarkan beberapa jenis dan desain masker terbaru. Masker ini juga mengeluarkan 2 jenis masker yang memiliki lapisan berbeda. Yang pertama 3 lapis dan yang kedua 4 lapis dengan filtrasi yang melindungi 95% debu, serbuk sari, bakteri, dan virus. Threats atau ancaman. Banyaknya brand dan jenis masker yang dijual di pasaran, sehingga terjadinya persaingan ketat antara masker Sensi dengan masker-masker lainnya. Penawaran dari masker lain berupa harga yang lebih rendah dapat menurunkan penjualan dari Sensi. Yang ketiga, adanya pemalsuan masker Sensi sehingga orang-orang banyak yang beralih ke masker lainnya. Yang kedua, kita akan menganalisis STP, konsumen, dan stakeholders. Segmentasi demografi. Masker ini ditujukan kepada mereka yang berjenis kelamin wanita dan pria, yang berasal dari semua kalangan usia. Segmentasi geografis, masker ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Segmentasi psikografis. Sebelum pandemi, masker ini ditujukan kepada mereka yang ingin terhindar dari polusi ataupun virus, terutama bagi mereka yang memperhatikan kesehatan lingkungan. Setelah pandemi, masker ini diwajibkan agar terhindar dari penyebaran virus melalui cairan udara dan lainnya. Segmentasi harga. Masker ini ditargetkan kepada mereka yang berpenghasilan menengah ke atas. Harga jual masker ini yang berisi 6 piece seharga Rp25.000 dan yang 50 pieces seharga Rp160.000. Segmentasi pasar bisnis. Pasar bisnis yang dipilih oleh Sensi adalah apotik, convenience store seperti Indomaret dan Alfamart, pasar modern seperti Hypermart, dan juga online store. Targeting. Target dari masker ini adalah pria dan wanita yang berasal dari semua kalangan usia, bagi masyarakat menengah hingga ke atas, terutama bagi mereka yang masih beraktivitas di luar rumah dan ingin mencegah penyebaran virus corona ini. Positioning. Masker ini dibuat dengan bahan yang nyaman dan aman dipakai bagi anak-anak hingga dewasa, dan desain yang unik dan juga nyaman sehingga menjadi sasaran bagi para pengguna, dan juga tersedia dalam beberapa pilihan isi, sehingga mereka dapat memilih isi 6 atau isi 50. Yang ketiga, tahapan dalam kampanye branding. Yang pertama, saya akan menentukan tujuan saya dalam melakukan branding, agar saya dapat membuat survei dengan baik dan benar. Yang kedua, menentukan analisa masalah yang didapatkan dari hasil survei, agar kita mengetahui apakah yang masih kurang dalam produk kita. Yang ketiga, melakukan tinjauan terhadap segmentasi pasar, sehingga tepat dengan sasaran. Yang keempat, membuat desain dan image produk yang akan di-branding. Yang kelima, menentukan keunggulan dari produk, sehingga adanya perbedaan positif dari masker Sensi dengan masker lainnya. Yang keenam, kampanye yang akan saya lakukan berupa via iklan maupun media sosial, dan iklan yang dapat dilihat melalui media sosial dan juga influencer. Yang keempat, pola komunikasi marketing PR. Yang pertama, saya akan meninjau hasil analisis survei SWOT yang dilakukan dengan upaya dapat memperbaiki kualitas dan peningkatan penjualan masker. Yang kedua, melakukan promosi branding melalui influencer dan media sosial yang banyak digunakan saat ini.
Yang ketiga, mengikut sertakan konsumen dalam strategi promosi yang disebut dengan strategi word of mouth yang berpengaruh besar dalam hal promosi, di mana pembeli akan menceritakan dan mereview pengalaman mereka dalam penggunaan masker tersebut. Contohnya seperti pembelian melalui online shop. Mereka akan melakukan review dan juga rating setelah penggunaan barang tersebut. Yang kelima, kegiatan marketing public relation yang dilakukan. Saya akan mengadakan kegiatan dan hubungan dengan media relation, terutama di masa pandemi ini. Pihak Sensi akan mengadakan kegiatan peduli sesama di masa pandemi, berupa sumbangan yang akan diberikan bagi mereka yang membutuhkan, yang mana setiap penjualan masker beberapa persennya akan diberikan kepada mereka, dan juga pembagian masker kepada pihak medis atau kesehatan, dan juga memberikan beberapa penyuluhan penggunaan masker yang baik dan benar. Saya akan menggunakan poster ini dalam kampanye branding yang akan disebarkan melalui media sosial. Di sini saya mengajak orang-orang untuk menggunakan masker dan mempromosikan jenis-jenis dan juga bentuk masker yang dikeluarkan oleh Sensi. Jika dari kalian ada yang belum paham dengan perencanaan marketing PR ini, saya akan meletakkan link di description box. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya keluarkan. Sekian dan terima kasih.